Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi' fir raja wal amal. Ad-darsul rabi'u tawi ngaji pembahasan kang kaping 4, pelajaran keempat fir raja'i dalam mertelakan roja harapan wal amali lan angen-angen. Qala dawu subhanallah ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qala dawu sinten Allah Ta'ala kul ngucapo sira Muhammad ya ibadi he pira-pira kawula ingsun. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun alladzina rupane wong akeh asrafu kang padha ngliwati batas sapa alladzina asrafu kang padha ngliwati batas sapa alladzina orang-orang yang berbuat dosa berlebihan, berbuat zalim ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina la taqnatu ngucap sira Muhammad la taqnatu ojo la taqnatu ojo putus asa sira, janganlah kamu putus asa ya. Walaupun dosamu banyak luar biasa, jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Gusti Allah. La taqnatu ojo putus asa sira min rahmatillahi saking rahmati Allah. Innallaha sudene Allah iku yaghfuru ngapura sapa Allah ngapura adzunuba ing pira-pira dosa jami'an halis kabehane. Innahu sudene Allah huwa ya Allah iku al-ghafuru zat kang moho pengapura ar-rahimu tur zat kang moho welas asih ya. Jadi Allah memberikan harapan pada semua orang, jangan ada yang putus asa merasa jauh dari rahmatnya Gusti Allah. Dosa sebesar apapun ya, kesalahan sebesar apapun masih kecil dibanding luasnya ampunan Gusti Allah. Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Jangan ada orang yang merasa putus asa, frustasi, merasa dirinya sudah tidak mungkin diberi ampunan oleh Gusti Allah. Sebesar apapun dosa manusia, apabila dia mau bertaubat, pintu taubat selalu terbuka. Sehitam apapun masa lalumu, masa depanmu masih terang. Jangan ada orang terbelenggu oleh masa lalu. Dosa sebesar apapun pasti dapat diampuni oleh Gusti Allah. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa rahmati utai rahmat ingsun iku wasi'at amot mencakup, artinya mencukupi kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Rahmat Allah ini maha luas ya. Dosa manusia ini seberapapun asal tidak musyrik masih diampuni oleh Gusti Allah. Jadi ini merupakan kabar gembira ya, roja harapan. Kita seperti apapun jangan pernah putus asa, harapan itu masih ada ya.
Segelap apapun malam masih ada siang. Manusia jangan merasa diri terbelenggu, merasa dosanya terlalu besar sehingga dia tidak bertaubat pada Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapani wong iku syahida nyakseni sapa man an ing sune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallahu angin Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika ana sekuton iku maujud lahu kedue Allah. Siapa orang bertauhid mengakui keesaan Allah wa anna Muhammadan sudine Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan rasule Allah wa anna Isa lan sudine Nabi Isa Yesus juru wong kono cara kita Nabi Isa iku Abdullahi kaulane Allah, dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah. Wa rasuluhu lan rasule Allah wa kalimatuhu lan kalimate Allah alqaha kang nibaaken sapa Allah ing kalimat ila Maryam maring Maryam ibunya ya, Maryam itu kan ibunya dari Isa. Tidak ada bapaknya, memang langsung dikirim oleh Gusti Allah. Wa ruhun lan roh minhu sange Allah. Wa annal jannata lan sunni swarga iku hakun hak. Wa nar lan sunni neraka iku hakun hak. Adhalahu mongko bakal nglebokaken hu ing man sinten Allahu Allah. Nglebokaken al jannata ing swarga. Alama ing atase perkara kana kang tinemu apa ma min amalin nyatane sanging amal. Rawahu Syaikhan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapapun orang bertauhid mengakui keesaan Allah, siapa yang mengakui Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan tidak menuhankan selain Allah, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi Isa itu Rasul Allah. Karena Allah tidak mungkin beranak dan Allah tidak mungkin diperanakkan. Siapa meyakini Allah itu Esa dan Isa itu adalah manusia ya. Isa ini hari ini kan sedang ramai ini apa? Hari apa? Natal. Orang memperingati lahirnya Nabi Isa. Apakah Nabi Isa lahir bulan Desember? Saya kira tidak. Jadi kalau saya meyakini Nabi Isa itu lahirnya tidak di musim dingin. Sebab Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Isa itu di musim kurma berbuah. Sehingga Allah menceritakan ketika Sayyidah Maryam habis melahirkan Nabi Isa, itu beliau kelaparan, lapar ya. Terus kemudian oleh Allah disuruh menggoyang pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah memerintahkan supaya Maryam itu menggoyang pohon kurma yang sedang berbuah. Pohon kurma itu tidak mungkin berbuah di musim dingin, tidak ada. Mana ada pohon kurma berbuah di musim dingin. Desember ini musim dingin, ya, Desember ini musim dingin. Di luar negeri Desember ini musim dingin. Artinya tidak mungkin kelahiran Nabi Isa itu di musim dingin. Karena Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir di waktu kurma berbuah, sehingga Maryam bisa menjatuhkan buah kurma dari pohonnya. Nah, lah buah kurma berbuah itu musim panas. Artinya tidak mungkin di bulan Desember. Desember ini musim hujan, musim dingin. Di luar negeri pun musim dingin. Saya sudah pernah jangankan bulan Desember, bulan November ini sudah dingin. Tahun lalu saya bulan November di Yunani.
Saya pernah bulan November di Inggris, saya pernah bulan November di Turki. Sudah musim dingin. Jadi kalau bulan kelahiran Nabi Isa itu pasti tidak di musim dingin menurut Al-Quran. Makanya kita mempercayai ya Nabi Isa itu Nabi dan dia lahir tanggal piro aku karo. Makanya saya tidak ikut memperingati ya, karena saya tidak tahu lahirnya bulan apa. Yang jelas lahirnya pasti tidak di musim dingin. Desember ini musim dingin. Menurut siapa? Menurut Al-Quran. Karena bulan kelahiran Nabi Isa itu pohon kurma berbuah, sehingga Maryam ibunya itu bisa mendapatkan buah kurma dari pohon yang sedang berbuah. Nah, berarti musimnya itu bukan musim dingin ya, musim panas pastinya. Karena kalau musim panas itu buah-buahan bagus. Di musim dingin enggak. Nah, kelahiran Isa itu pasti di musim panas. Sebab Al-Quran mengatakan ibunya itu menggoyangkan pohon kurma yang berjatuhan. Berarti itu sedang musim buah ya. Itu tidak pada musim dingin. Siapa orang meyakini surga, meyakini neraka, maka dia pasti masuk surga. Seperti apapun perbuatannya, semua orang yang punya iman di hatinya pasti masuk surga kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa mati membawa iman pasti masuk surga ya, yakin. Soal kemudian dia disiksa dulu di neraka, itu ya ada kemungkinan ya. Artinya surga ini kan setelah melewati neraka. Jadi kalau dosanya banyak, ya dia masuk surga tapi melewati neraka. Coro pakaian di laundry dicuci di neraka sampai bersih. Kecuali kalau dia mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syafaat Rasulullah datang, dosa sebesar apapun diangkat dia dari neraka. Tetapi orang-orang mukmin harus senang, beri kabar gembira. Semua orang beriman ini pasti akan masuk surga ya. Jangan ditakut-takuti terus, ngerokok susu uang malah gak sembayang. Jadi harus imbang. Harus imbang antara ketakutan kepada neraka dan keyakinan terhadap adanya surga. Ini harus imbang. Kalau tidak imbang, orang akan jadi frustasi. Neraka itu ada, kita harus takut ya. Tetapi jangan terus takut sampai kita ini kecil ciut, merasa kemudian kita tidak bisa masuk surga. Rojak harus ada, harapan kita masuk surga ada, sangat ada. Apalagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan masuk surga itu jelas. Kalau tidak karena amalan kita, kalau tidak karena perbuatan kita, pasti kita masuk surga karena rahmatnya Gusti Allah ya. Jadi kalaupun amalan kita itu tidak cukup, kalaupun perbuatan kita ini masih jelek, jangan kecil hati. Masih ada harapan, mungkin kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Selanjutnya, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harrama alaihi Allah an-nar. Man utai sabani wong iku syahida. Man utai sabani wong iku syahida, nyakseni sapa man, nyakseni
an ing sune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sedune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Harrama mongko ngaromaken alaihi ing atase man sapa Allahu Allah annara ing neraka. Siapa orang bersyahadat dengan benar bersyahadat dengan konsekuen, artinya betul-betul mengamalkan syahadat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haramallahu alaihi la annar, maka dia tidak akan masuk neraka. Rawahu Muslim. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Man upai utawi sapane wong iku jaa tumeka sapa man bil hasanati kelawan nggawa kebagusan falahu monggo iku tetep keduwe man asru amsalihah utawi 10 piro-piro padane hasanah. Siapa orang berbuat baik maka dia akan mendapat balasan 10 kali lipat. Au azyadu utawa luwih tambah ataupun lebih, bisa jadi tambahannya itu di atasnya sampai ratusan kali lipat. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Wa man tasapani wong iku jaat maka sapa man bisayiati kelawan penggawe Allah. Siapa orang berbuat kejelekan fajaza'u sayyi'atin mongko utawi balesane Allah iku sayyi'atun Allah kejelekan misluha kang madani mengkono sayyi'ah. Siapa orang berbuat jahat, berbuat jelek, balasannya cuma satu, tidak berlipat ganda. Au aghfiru utawa ngapura sapa ingsun, atau mungkin dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia akan diampuni oleh Allah. Wa man taisapane wong iku taqarraba ngeparek sapa man minni saking ingsun Allah sibron ing sakilan taqarrabtu mongko ngeparek ingsun minhu saking man ziraan ing sak zira. Wa man taisapane wong iku taqarraba ngeparek sapa man minni saking ingsun Allah ziraan ing sak zira taqarrabtu mongko ngeparek ingsun Allah minhu saking man baan ing sak depo. Wa man tasapani wong itu iku ata teko sapa man ing ingsun yamsi halilu maku sapa man ataituhu mongko nekani ingsun hu ing man harwalatan halim melayu cepet maksudnya. Wa man tasapani wong iku lakiyani tetemu sapa man ing ingsun bikura bil ardi kelawan sak kebai bumi apane khotiatan keluputane la yusyriku hali orang nyekutu akan sapa man bi kelawan ingsun syai'an ing suwiji-wiji laqituhu mongko tetemu ingsun hu ing man bimithliha kelawan padane mengkono khoti'ah apane maghfiratan pengapurane. Hadis ini menurut Imam Nawawi artinya siapa orang mendekat kepada Allah ya. Siapa orang semakin mendekat kepada Allah maka Allah akan semakin mendekat kepadanya dengan rahmatnya. Semakin dekat rahmat Allah juga semakin dekat ya. Jadi tidak ada kerugian apapun orang yang mendekat kepada Gusti Allah. Siapa orang diibaratkan di sini siapa orang berjalan melakukan taat kepada Allah maka Allah akan lebih cepat dari dia. Artinya rahmat Allah ini lebih cepat dari perjalanan orang itu menuju Allah ya.
Siapa orang mendekat pada Allah, Allah akan dekat kepada dia. Siapa orang berlari, Allah lebih cepat lagi kepadanya. Artinya semakin orang itu berusaha mendekat, Allah lebih dekat lagi. Jangan aras-arasan, teruslah berusaha mendekat pada Gusti Allah. Siapa orang mendekat pada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada rahmatnya Gusti Allah. Dan siapapun datang membawa dosa sebesar apapun, bahkan di sini diibaratkan sepenuh bumi. Seandainya manusia ini mempunyai dosa sepenuh bumi ini, saking banyaknya, tetapi dia tidak musyrik, tetapi dia tetap membawa iman, maka dia akan diberi ampunan sebesar dosa yang dia lakukan. Artinya tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Gusti Allah. Sebesar apapun dosa itu kecil kalau dibanding dengan ampunannya Gusti Allah. Ini hadis-hadis ini untuk membuat kita ini semangat ya. Jangan ada orang merasa takut berlebihan sehingga dia merasa putus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Sebesar apapun dosamu, Allah masih bisa mengampuni. Sebesar apapun kesalahanmu, bukan alasan untuk kamu tidak mendekat pada Gusti Allah. Ampunan Allah masih lebih luas. Hadis rawahu Muslim. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin wa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Lama khalaqa semangsane dadiaken sinten Allah Gusti Allah al khalqa il makhluk. Kataba mongko mesti sapa Allah fi kitabin ing dalam kitab, maksudnya di dalam Lauh Mahfuz. Fa huwa mongko te kitab indahu ing dalam ngersane Allah fawqal arsy ing dalam dhuwure arsy. Rupane catatan niku inna rahmati setune rahmat ingsun iku sab ghalabat ngilindih ngalahaken apa rahmat ghadabi ing siksa ingsun. Wa fi riwayatin dalam riwayat kang liya sabakon disi apa rahmat ghadabi ing bendu ingsun. Allah sudah menetapkan sebelum penciptaan makhluk, Allah sudah menetapkan bahwa rahmatnya lebih mendahului dari murkanya. Artinya rahmat Allah itu lebih bisa diharapkan. Walaupun Allah itu juga murka, kalau kita melanggar Allah juga murka, tetapi rahmatnya lebih besar dari murkanya. Ini hadis sahih rawahu Shaykhan. Selanjutnya Rasul bersabda, inna lillahi iku kedhi Allah mi'ata rahmatin ono 100 rahmat. Anzala kang nurunaken sinten Allah minha saking mi'ata rahmah rahmatan ing rahmah wahidatan kang siji bainal jinni antarane jin wal insilan menungso wal bahaimi lan pira-pira raja kaya wal hawa milan pira-pira gegremetan. Gegremetan ini makhluk serangga itu loh, makhluk yang kecil-kecil. Fabiha kelan mengkuno rahmatan wahidah ya ta'atufuna podo welas-welasan sapa mengkuno jin wal ins. Wa biha kelan rahmah wahidah ya tarahamuna podo asi-asian sapa mengkuno al jin wal ins wal bahaim wal hawam. Wa biha kelan mengkuno rahmatan wahidah ta'tifu welas sopal wahsu hewan galak ala waladiha ingatasi anak mengkun wahsu wa akharolan ngakhirna sapa Allah tis'an ing songo watis ainalan 90 apane rahmatan rahmati yarhamu kang melasi sinten Gusti Allah melasi biha kelan mengkun tis'atan watisin ibadahu ing pira-pira kawulane Allah yaumal qiyamati ing dalem besok dino kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa rahmatnya Allah itu kalau seandainya dihitung, seandainya dibagi itu jumlahnya 100, yang diturunkan di bumi masih 1.
1 dari 100. Artinya 1%, hanya 1% dari rahmat yang diciptakan Allah itu diturunkan di bumi, dibagi di hati manusia, jin, hewan-hewan, semua makhluk. Cukup 1% itu membuat orang jadi rukun. Orang ini saling mengasihi, saling menyayangi, berkelompok ya. Manusia, hewan, kucing, makhluk yang lain, semua ini saling mengasihi hanya karena satu rahmatnya Gusti Allah. Padahal rahmatnya Allah itu masih sisa 99%. Yang diturunkan masih 1%. Dengan 1% ini Allah sudah bisa menundukkan hewan buas seperti macan, anjing, itu punya hati belas kasihan sehingga dia tidak makan anaknya. Hewan seperti hewan buas, singa, itu tidak makan anaknya karena satu rahmatnya Gusti Allah. Hanya dengan satu rahmat itu cukup membuat mereka mengasihi makhluk yang lain. Apalagi kalau 99 sisanya itu diturunkan. Tidak ada permusuhan di muka bumi ini. Makanya besok di akhirat tidak ada orang musuhan. Orang-orang yang di dunia ini musuhan, orang-orang yang di sini beda partai, lirik-lirikan, perengut-perengutan, besok di akhirat tidak ada semua. Orang-orang yang di dunia ini mungkin berbeda kelompok sehingga nggak rukun ya. Besok di akhirat tidak ada. Wa nazakna ma fi qulubihim min ghillin. Semua kebencian di akhirat itu hilang. Hari ini di dunia kita melihat orang masih ada yang iren-irenan, antar kelompok masih ada sentimen-sentimen. Walaupun sesama muslim kadang juga masih ada ketidaksinkronan. Besok di akhirat tidak ada semua. Makanya kita tidak boleh menghakimi umpamanya kasus dulu ada perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah umpamanya. Itu bagaimana? Besok sudah hilang. Semua diselesaikan oleh Gusti Allah. Jadi kita tidak perlu sekarang ini mengkubu-kubu ya. Bahwasanya kita meyakini Sayyidina Ali benar iya. Tapi kita tidak perlu menyalah-nyalahkan Sayyidina Muawiyah. Karena antara Ali dan Muawiyah ini semua sahabatnya Kanjeng Nabi. Begitu perselisihan yang terjadi sesama ulama, maunya si A tidak cocok dengan si B, insya Allah besok di akhirat rukun kabeh. Di dunia karena orang berbuat sesuai apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan. Kebenaran sejati itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu rahmat saja Allah sudah membuat manusia ini rukun. Yang rukun, bisa rukun. Kadang kita ini rukun dengan orang lain tapi gak rukun ambek dulure dhewe. Iki aneh. Mbek wong liya rukun mbek dulure dhewe galak. Ini salah ini. Hendaknya kita ini punya hati belas kasihan. Itu bagian dari sifat rahmah yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1% saja manusia ini bisa bersatu. Dunia ini sekarang sudah bersatu. Eropa bersatu, Uni Eropa. Kita kalau pergi ke Eropa cukup satu visa. Saya pernah turun di Belanda, naik bis dari Belanda ke Perancis, ke Swiss, sampai ke Italia, sampai ke Spanyol, cukup satu visa. Eropa sudah bersatu. Tapi Arab tonggo-tonggo sih gegeran terus. Saudi geger sama Yaman, ini sama ini, Irak sama ini. Semua kita yang menjadi tertinggal. Orang-orang lain sudah bersatu. Jerman Timur, Jerman Barat sudah bersatu. Eropa bersatu. Orang Islam ini loh yang kadang tidak mau bersatu. Di Indonesia ini loh beda ormas wis geger, atau saling mencibir, atau saling mencari-cari kesalahan. Ini harus dihentikan. Saya tidak setuju ya. Saya tidak ingin umat Islam ini bercerai-berai.
Jadi kita ini minimal jadilah peredamnya. Konflik ini jangan terus-terusan. Hari ini kita ini selalu dikompor-kompori supaya bertengkar. NU dengan ini dengan ini. Ini situasi yang membuat kita semakin lemah. Bahwa umat Islam ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Siapa yang menghadap kiblat, memakai Al-Quran, bertauhid, itu semua saudara. Walaupun beda ormas, beda partai, beda platform perjuangan, tetapi jangan menafikan mereka itu saudara yang seiman. Kadang kita ini diadu domba oleh buzzer bayaran, membuat kita ini supaya membenci si anu. Tidak. Kita jangan ada rasa benci kepada sesama mukmin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Kita selalu mohon pada Allah, jangan ada rasa dengki di hati kita pada orang mukmin. Kadang-kadang kita ini nggak sadar, beda ormas itu benci ini setengah mati, masya Allah. Padahal mereka itu juga mukmin, mereka sholat, mereka berkiblat, mereka bertauhid. Kadang yo podo tawasule, yo podo maulid. Apa yang harus kita benci? Soal beda pilihan, beda cara, tidak harus membuat kita saling membenci ya. Kalau memang ada yang salah, ingatkan dengan cinta, bukan dengan benci. Kita ini sekarang hari-hari ini semakin dikompori untuk supaya kita ini ingat kesalahan orang. Selalu kita ini dapat share video kesalahan si anu, kejahatan si anu, kejelekan si anu. Kita ini secara tidak langsung setiap hari mengkoleksi kesalahan orang lain, sehingga kita lupa kesalahan diri kita sendiri ya. Hidup ini terlalu singkat kalau kita hanya untuk nyatati kesalahan orang. Untuk apa kita catat kesalahan orang? Lebih baik kita introspeksi kesalahan diri kita sendiri. Muka-muka semua umat Islam disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka semuanya menjadi rukun, diberi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.